Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita banggakan tentu di sini Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia yang memang Kowani itu membawai seluruh organisasi perempuan di Indonesia yang tercatat tidak kurang dari 105 organisasi perempuan tingkat nasional. Kemudian hari ini datang juga tamu kita, penasehat kepanitiaan HKM, Ibu Nani Hadi beserta teman-teman yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu khawatir nanti salam. Kemudian di sebelah saya Ibu dari Dharma Pertiwi Pusat. Terima kasih. Wani mendapat kehormatan hadir para tokoh-tokoh perempuan Indonesia, dan kemudian Ibu Nunun juga panitia, termasuk panitia juga dari Hari Kebaya Nasional, dan tamu kami sudah mohon maaf dari Bayangkari ya, selamat datang Ibu ya, terima kasih. Kemudian dari Transkripsi, saya terima kasih kepada Ibu Adi, Adi selamat datang ke Transmedia. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan ibu-ibu seluruh Dewan Pimpinan Kowani beserta seluruh panitia HKM bersama yang Hari Kebaya Nasional pertama ini merupakan event yang sangat-sangat punya nilai sejarah. Oleh karena itulah, maka ketika kita rapat hari ini, yang memang rapat setiap hari Jumat itu untuk mendengarkan progres dari masing-masing divisi, karena acara ini, agenda ini memang termasuk yang mendadak, yaitu kegiatan yang mengiringi HKM tanggal 24 itu, yaitu ada parade kebaya, lomba kebaya, dan lain-lain. Kemudian ada Kowani Expo, dan juga nanti yang mendukung untuk itu ada pengerahan massa, karena Kowani mentargetkan hadir 7.000 undangan. Nah ini kita ingin napak tilas seperti zamannya Bung Karno. Nah, ibu-ibu sekalian, sebagai orang yang beragama, tentu setiap kita rapat kita mulai dengan sama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan konsultasi saya dengan Ibu Ketua Umum, kita mendengarkan laporan dulu, progres dulu dari masing-masing divisi yang sudah terus mempersiapkan untuk menuju hari H. Saya persilakan kepada ini Bu Tantri belum datang ya? Oke. Yang mewakili Bu Tantri, dipersilakan tolong menyampaikan laporannya, progresnya yang secara singkat saja. Kita minta Ibu Ketua Umum untuk mengantarkan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Prof. Masito sebagai Ketua Panitia acara Hari Kebaya Nasional yang pertama yang akan dicanangkan oleh Bapak Presiden beserta dengan Ibu Negara Republik Indonesia. Yang saya banggakan dan kita hormati bersama, di samping kanan saya ada Ibu Nani Hadi,
beliau ini hadir sebagai mitra dari Kowani sudah sejak bertahun-tahun. Jadi dari sejak zamannya pandemi COVID, nah bagaimana ini untuk membangkitkan semangat para pelaku UMKM. Nah, lahirlah kerjasama antara Kowani dengan Ladara yang sampai saat ini dan seterusnya kita terus bersinergi bersama dan berkolaborasi untuk meningkatkan pemberdayaan para pelaku UMKM terutama perempuan agar dapat naik kelas. Kemudian di sampingnya ada Mbak Dewi Bangsud yang sudah kita kenal, beliau sebagai pendamping dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Bambang Susatyo, dan di sampingnya juga Ibu Nunun nih yang kita harapkan untuk kegiatan Hari Kebaya Nasional yang sudah merupakan rangkaian acara dari tanggal 10 Mei, kemudian tanggal 28 Mei dan juga tanggal 14 Juli, kemudian tanggal 23 Juli, tanggal 24 Juli, tanggal 25 Juli, agar dibumingkan ya Cenunun, ya agar dibumingkan karena tanpa media, tanpa informasi yang didengar oleh masyarakat tentunya acara kita tidak dapat seperti apa yang kita harapkan sukses. Dan di sampingnya Prof Masito adalah Ibu dari Dharma Pertiwi yang merupakan wakil dari Ibu Panglima ya, dan di sampingnya yang baju kuning cantik adalah wakil dari Ketua Bayangkari, dan di sampingnya ini adalah merupakan kebanggaan kita semua bersama, Direktur Utama dari Trans TV, Ibu Ati ya. Jadi kegiatan Hari Kebaya Nasional ini makin mendekati hari hanya makin bertambah support. Bu Tata Rusli dan juga Ibu Triani Mulan dan juga teman-teman semua dari komunitas pecinta kebaya dan teman-teman dari panitia Kongres Wanita Indonesia. Terus terang ini makin mendekati, kita makin bertambah berdebar-debar ya. Karena tentunya kita menunggu acara yang kita laksanakan bersama sinergi para perempuan Indonesia untuk sukses luar biasa. Karena apa? Karena ini Hari Kebaya Nasional yang pertama, yang perdana setelah Kepres dikeluarkan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 9 Agustus dengan Kepres nomor 3 ya tahun 2023, di mana dikeluarkan keputusan Presiden tentang Hari Kebaya Nasional yang kita peringati bersama, yang bukan merupakan hari libur. Nah, maka dari itu nanti insya Allah dengan rangkaian acara dan hari puncak pada tanggal 24 Juli di Istora Senayan, hadir 7.000 perempuan Indonesia, dan bukan hanya para perempuan Indonesia tetapi perempuan dari ASEAN. Karena tujuan kita adalah selain memperingati, tujuan kita adalah goalnya diakui sebagai warisan tak benda
oleh UNESCO bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, yaitu adalah Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Nah, ibu-ibu yang kami hormati dan yang saya banggakan, ya, kita harus bangga mengenakan kebaya dan kita harus bangga menyongsong Hari Kebaya Nasional. Kenapa? Bukan hanya kita cantik mengenakan kebaya, bukan hanya itu, tetapi kita lihat di dalam ruangan ini adalah ruangan yang kita namakan Malahayati. Malahayati hidup di abad ke-16, ya. Yang mengusulkan Malahayati menjadi pahlawan nasional adalah Kongres Wanita Indonesia. Karena kenapa Malahayati? Baru di tahun 2017 ya. Dari tahun berapa Bu Titin? Baru diusulkan karena memang kesulitan dari turunannya, tidak menemukan turunannya yang pada waktu itu hidup di tahun abad 16. Nah, dengan Kowani berjuang mencari ahli warisnya, ternyata secara tidak disengaja sahabat saya sebagai penulis buku Malahayati memperkenalkan turunan Malahayati yang berada di NTB, dan cucunya itu dimakamkan di Rawamangun. Nah, jadi kan sangat luar biasa. Kenapa saya cerita Malahayati? Kita bisa melihat di dinding sebelah kanan, dari Cut Nakdin, dari Raden Ajeng Kartini, dari Cut Mutia, kemudian ada Rohana Kudus yang mengusulkan juga Kongres Wanita Indonesia, kemudian ada Laksamana Malahayati, kemudian Ratu Kalinyamat, kemudian Nyai Dahlan, Ibu Tin Soeharto, Ibu Fatmawati. Kita melihat ada tidak yang pakai jas? Semuanya mengenakan apa? Kebaya. Artinya apa? Kebaya milik Indonesia. Artinya kebaya milik Indonesia, dan kebaya melekat dengan perjuangan perempuan Indonesia. Nah, jadi sebenarnya kebaya itu sudah dari zaman dahulu kala, dari abad ke-15, dari abad ke-14. Perempuan Indonesia sebagai pahlawan nasional semuanya mengenakan kebaya. Malahayati mengenakan kebaya janggan dengan bawahnya celana panjang, kemudian sebagai panglima perang melawan Portugis. Nah, jadi kita harus bangga dengan mengenakan kebaya, berarti itu identitas kita bukan hanya kecantikan perempuan Indonesia, tapi merupakan semangat dan potensi perempuan Indonesia yang mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan. Nah, itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Soekarno tahun 1964 pada Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 di Istora Senayan. Karena pada masa itu bahwa perempuan Indonesia mempunyai peranan penting dalam revolusi. Tanpa peran perempuan Indonesia tidak akan terjadi revolusi dan bahkan tidak akan terjadi kemerdekaan. Nah, maka dari itu kalau kita dibilang, "Ih, cantik ya pakai kebaya," udah jelas cantik. Tapi kita bangga perempuan dengan adanya kita pakai kebaya, insya Allah peran perempuan makin meningkat. Kita semua dapat naik kelas ke yang lebih tinggi lagi. Amin amin ya robbal alamin. Nah, maka dari itu kebaya juga sebagai agen perubahan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, terutama melalui
ekonomi, kemudian tentang budaya, ya, mengembangkan kreativitas tetapi tidak merubah pakem kebaya. Gitu. Nanti pada tanggal 24 Juli hadir, ya, bukan hanya politisi mengenakan kebaya, tetapi peneliti para perempuan, kemudian juga jurnalis, ya, kemudian juga termasuk pedagang sayur. Pelakunya bukan memerankan, tetapi pelaku langsung, pedagang sayur, pedagang jamu, kemudian juga ada yang cleaning service yang di jalan-jalan itu kan ada yang perempuan begitu. Jadi ya Bu Truli, ya, jadi nanti Bu Truli akan menyampaikan bagaimana gambaran tentang puncak acara, bukan detail mengenai susunan acara, karena detail mengenai susunan acara itu nanti finalnya adalah di protokol istana, betul ya Bu Nani? Ya, jadi walaupun kita udah mengkreasi sedemikian rupa, pasti nanti ada perubahan. Kadang-kadang juga kita udah nyediain panggung, udah nyediain sholat lampu kanan kiri, tiba-tiba lampu harus dimatikan sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, itu memang kita harus siap dengan kehadiran Bapak Presiden. Insya Allah tentunya Bapak Presiden kita harapkan akan hadir karena merupakan legasi dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan menurunkan legasi pencanangan Hari Kebaya Nasional. Pernahkah ada yang kita menikmati atau melihat langsung Hari Sumpah Pemuda? Pernah nggak? Ada nggak? Tidak ada kan? Belum mengalami kan? Ada tidak yang Hari Ibu? Ada, tahun 59 ada ya? Ada, Cenunun ya. Kemudian Hari Pancasila ada, oh ada. Nah, tentunya kalau kami yang memang belum lahir mungkin ya. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa sebagai pencetak sejarah, kita bisa sebagai history maker. Nah, seperti gambar-gambar di Perpustakaan Nasional, Eti bisa ditampilkan nggak gambar-gambarnya? Kalau kita melihat gambar-gambar itu perempuan 7.000 perempuan, dulu perempuan bersatu, kita harus lebih bersatu, kita harus lebih bersinergi dan kita harus lebih solid, ya. Jadi Prof, mungkin saya menyampaikan perkembangan, ya, dari kepada para penasehat dan ibu-ibu tokoh perempuan bahwa perkembangan sampai saat ini makin tambah nyata, ya, rencana-rencana kegiatannya. Kemudian juga nanti pada tanggal hari Minggu, tanggal berapa? Besok Minggu 14. Untuk bakti sosial. Oh. Kita akan menyelenggarakan bakti sosial minggu besok, kemudian hari Selasa akan berziarah ke Taman Makam Pahlawan karena ini Hari Kebaya Nasional. Jadi tentunya kita harus menghargai dan mengenang para pahlawan yang mempunyai sejarah perkembangan tentang Hari Kebaya Nasional. Dan juga nanti pada tanggal 14 Juli hadir ribuan perempuan start dari Kowani menuju Bundaran HI, hadir ribuan perempuan Indonesia dan insya Allah Ibu Wuri, ya Bu, Ibu Wuri, istri Wakil Presiden sampai saat ini sudah confirm untuk dapat hadir. Nah, semoga semuanya rencana kita dilancarkan dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kami mengundang Mas Gibran bersama dengan Mbak Selvi untuk melepas ibu-ibu yang berpoco-poco dari kantor Kowani gitu. Dan pada tanggal 23 acaranya adalah pembukaan Expo
Pewangi Expo di Istora Senayan. Tanggal 24 puncak acara, tanggal 25 kita mengadakan seminar di gedung MPR DPR bersama dengan 500 perempuan Indonesia. Jadi memang ada batasannya dengan 500 perempuan Indonesia. Apa yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan adalah diskusi tentang kebaya, macam-macam kebaya, kemudian bagaimana kita ada sinergitas menuju ke UNESCO dan untuk dapatnya goal kebaya Indonesia untuk diakui oleh dunia sebagai warisan tak benda. Ya. Baik, saya rasa perkembangan secara garis besarnya ya untuk Hari Kebaya Nasional, dan juga kami mohon tanggapannya, mungkin masukannya dari Ibu Nani Hadi, kemudian dari Ibu Dewi Bamsud, kemudian dari Dharma Pertiwi, dari Bayangkari, dan dari Trans TV. Yang jelas insya Allah Trans TV karena di rootnya adalah perempuan yang mendukung kegiatan perempuan 100%. Amin, amin. Ya, baik, saya rasa begitu ya Prof ya. Mungkin ada yang disampaikan perkembangan dari kegiatan acara yang lain. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada Bu Nani ini memberikan masukan apa kebetulan panitia di sebagian besar kan hadir untuk memberikan semangat, kemudian mengingatkan, begitu. Silakan Bu Nani. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam suasana bahagia dan sehat. Semua ini pasti karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya saya hadir di sini, saya seharusnya nggak pantas lah bicara karena saya juga tamu. Kebetulan saja saya senang mendengar kabar bahwa ada Hari Kebaya Nasional. Nah, saya sebagai wanita yang tergerak hati bersama CLN akhirnya menghadapi Ibu Giwo bagaimana kalau Bu Ketum, bagaimana kalau kami punya peran bisa barangkali ada sedikit kontribusi untuk kami. Akhirnya alhamdulillah oleh Bu Ketum kita diterima, dan insya Allah kami hadirkan juga brand ambassador kami yaitu Bu Ana Fanti, dan insya Allah nanti hadir dan beliau akan memberikan hal-hal tentunya, karena kebaya buatan Bunda Ana Fanti ini kan sudah tahu semua bahwa beliau ini salah satu pemerhati kebaya, walaupun katanya kebaya yang salah, tapi walaupun salah, tapi itu adalah perkembangan dari kebaya. Tentu ini harus diterima ketika kebaya itu hadir, bisa diminati oleh anak-anak muda ya, generasi Z. Mohon maaf tadi kalau saya belum nyapa dengan Ketua Umum dan juga Bu Nun Sarjana dan juga Bu Prof. Sekjen. Jadi semua ini saya kebelet bicara, jadi saya akhirnya lupa menyapa semua ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai semua. Pada intinya pada perayaan ini insya Allah kami syukur, kami senang dan kami bangga karena Pewangi telah memberikan legacy ya istilahnya, karena ini baru pertama kali ya, dan kami siap untuk membantu, menyokong, dan saya bersama Bu Tata dan Bu Tiana mencoba bagaimana supaya ini bisa terrealisasi dengan baik. Ya sedikit kontribusi kami tidak banyak karena kami baru datang baru beberapa minggu ya, tapi insya Allah kami siap untuk mencetak gelang supaya kata Ibu Ketum supaya tertib. Insya Allah kami akan dari Ladara CLN akan mendukung. Begitu juga dengan tema kebaya yang sudah menjadikan inspirasi ini akan ketika
melakukan apapun, saya sudah merasa jadi bintang film yang namanya Malahayati. Saya harus berjuang untuk membangun apapun itu yang menjadi perjuangan yang sedang saya. Apapun saya harus berhasil, itu seperti tokoh Malahayati. Itu inspirasi aja buat saya. Dan tentunya ini ketokohan yang disampaikan oleh ketum ini, alangkah bagusnya ketika di hari ini pencanangan itu kita ada sendera tari di situ. Kebetulan saya waktu itu pertama kali melihat Malahayati itu dari Aceh, ketika kami launching kapal angkatan laut waktu itu di Aceh. Di situ disuguhkan tentang betapa perjuangan Malahayati untuk langsung ambil pedang, menggerakkan semua wanita-wanita yang di mana saat itu sedang berduka karena baru saja dapat kabar bahwa di tengah laut suami-suaminya telah gugur semua. Lalu Malahayati mengajak para wanita-wanita yang sedang menyusui, yang sedang bertani dan sebagainya. Aduh, rasanya itu terbayang kala itu bagaimana perjuangan Malahayati yang begitu langsung. Berita duka ini tidak disambut dengan kedukaan yang mendalam, artinya terus berduka, tapi bagaimana supaya bisa merebut kemerdekaan itu melawan yang telah membunuh atau menangkan menjajah negara kita. Ini ketokohan yang luar biasa, sepatutnya menjadi contoh buat kita bahwa kita harus survive, kita harus bisa bertahan apapun keadaannya, tidak larut dalam duka. Dan inilah yang menjadi tokoh yang kami ambil dalam brand ambassador kami. Kenapa kami memilih Bu Wanda Ane juga demikian arti dari sebuah habis masak beliau untuk syukuran kita. Karena ini betul-betul saya sadari ternyata Malahayati pun juga menjadi perintis bahwa kebaya itu milik Indonesia. Nah, satu lagi, kenapa kami CLM mengangkat Ibu Ana Avanti sebagai brand ambassador? Kalau dinilai dengan angka saya nggak bisa bayar, Bu, bener asli. Karena ketulusan kami bersahabat, saling mendukung, bergandeng tangan untuk UMKM, akhirnya beliau berkenan. Terima kasih Bunda. Kenapa kami mengangkat beliau sebagai brand ambassador buat CLN Cahaya? Oh iya Bu, izin belum memperkenalkan diri bahwa kami ada organisasi yang namanya Cahaya Ladara Nusantara. Beliau yang juga termasuk inspirasi menyampaikan, nama Cahaya Ladara Nusantara itu pas karena memberikan percayaan kepada UMKM dari laut, darat sampai ke tingkat Nusantara adalah Indonesia ibaratnya, tapi kan terlalu panjang jadi udah Nusantara karena kita saat ini lagi ngetren IKN kan Bu, jadi itu yang menjadi dasar. Kenapa kami pilih Ibu Ana Avanti? Saya biasa manggilnya Bunda Ana Avanti karena ada Bunda juga ya Bunda. Ini terinspirasi karena beliau bercerita. Maaf Bu, kira-kira kelamaan nggak saya? Boleh ya Bu ya? Jadi karena ini betul-betul inspirasi yang penting kelamaan nggak apa-apa, makin lama makin banyak kontribusinya. Kita pada saat ini terus terang sedang menunggu kontribusi dari para perempuan Indonesia. Nah, alhamdulillah Bu Nani, Bunda Ana sangat luar biasa sudah memberikan kontribusinya dalam acara Baksos ya, memberikan
ratusan batik, dan nanti juga di acara puncak memberikan ratusan kebaya kepada ibu-ibu. Dan kalau Ibu Nani memang sudah memberikan awal kontribusi ya sebagai pecah telur ya Bu Nani ya. Terima kasih. Ya Pak, makin lama makin banyak kontribusi. Saya sedikit aja, mungkin gambarnya nanti Bunda Ana karena saya cerita sepatutnya Bunda Ana, karena saya hanya memberi secuil saja bahwa Bunda Ana ini dari mulai putus sekolah. Kenapa putus sekolah? Karena orang tuanya almarhum ya, papa ya. Terus akhirnya bundanya mami, kami pun juga manggilnya mami karena kami udah seperti saudara kandung, jadi kami udah dekat sekali. Mami itu selalu memberi inspirasi, menguatkan bahwa kamu bukan berarti lulus tidak sekolah tidak bisa mempunyai nama besar. Kamu harus tetap berjuang bahwa kamu bisa. Nah ini yang menjadi inspirasi, dan tentunya lebih banyak lagi nanti Bunda yang bercerita. Dan sebelum Bu Ati bicara, boleh nggak saya minta usul juga ke Bu Ati? Minta apa? Usul. Boleh. Nah ini Bu Ana Avanti kan nanti itu masak di di poknya. Mohon ada kameramen yang ada di situ, dan juga mau supportnya juga videotronnya ya, apa itu namanya? Videotron ya? Oh iya. Terima kasih. Coba Bu Ati ini sangat luar biasa. Tentunya kita doakan agar karirnya terus meningkat, terus naik kelas ya. Karena begitu saya WhatsApp langsung nggak sampai 1 menit langsung dibales, kemudian langsung bisa hadir di acara kita bersama. Pas kebetulan kita sedang rapat dan mau syukuran, Bu Ati bisanya pas tadi jam 10.30 ya Bu Ati ya. Jadi sangat luar biasa, bukan kita bukan kita langsung tembak Bu Ati, tetapi kebetulan ini memang acara syukuran dan kita juga akan tampilkan Bu Ati kira-kira akan memberikan kontribusi apa dalam Hari Kebaya Nasional. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih bahwa Trans TV dan Transmedia dilibatkan dalam acara besar ini. Kebetulan juga karena memang kami baru dikontak oleh Ibu Giwo, jadi kami mungkin harus bertemu di meeting yang lebih khusus untuk memang lebih detail mengetahui acaranya seperti apa, sehingga sejauh mana kami bisa mendukung acara tersebut. Tentunya menjadi kebanggaan juga bagi Transmedia bahwa kami dilibatkan dalam acara ini. Jadi insya Allah kita akan meliput ya, kita juga akan melihat bersama saya adalah Resi juga pimpinan dari produksi, dan juga Trans Surflife.com, sehingga nanti kami akan melihat seperti apa saja liputan-liputan yang menarik ya yang akan kami buatkan sebuah program atau segmen, dan akan kami masukkan ke dalam program-program di Trans TV, Trans 7, dan tentunya di media-media yang berada di Transmedia. Tapi tentunya saya sangat percaya bahwa acara ini akan sukses dan akan juga menarik banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. Terima kasih. Kita insya Allah bisa kerjasama dengan saling membahagiakan dan saling menguntungkan. Mungkin nanti kalau meliput acara Hari Kebaya Nasional, tentunya Trans TV makin tambah ratingnya dan makin tambah iklannya, begitu ya, kita doakan begitu. Dan juga mungkin nanti ada para artis dari Trans TV untuk ikut di setelah acaranya Bapak Presiden, untuk sebagai MC atau Raffi Ahmad atau Gigi ya, karena itu kan memang artisnya dari Trans TV gitu ya. Nurun ya, kita harus boleh tambah. Kebetulan Ibu Nurun di sini ketua media ya, ketua media bersama dengan Ibu Joyce Ansori ya, dengan Ibu Heriana. Nanti kita bisa rapat internal lebih detail lagi ya. Yang penting udah dibukakan pintu sama Ibu Dirutnya ya. Terima kasih. Boleh tambah sedikit ya.
minta kita ditulis teks running text. Jadi sebelum acara nanti juga bisa kami bantu dengan dan aku berharap sih mulai hari ini dalam gerakan itu harus jauh-jauh hari sehingga menarik hati Bapak Presiden dan Ibu Negara hadir ya. baik nanti kita akan merasakan one meeting nanti justru kita harus tahu dulu detailnya Bu, jadi jangan sampai kita harus memberikan takutnya misleading kalau misalnya kita belum tahu acaranya, tapi insya Allah kita akan bantu dan pesan-pesan dari Ibu akan kami perhatikan. Silakan Bu Ati. Biasa ini kalau perempuan sama perempuan ketemu nih lebih seru cerita-ceritanya nih karena di samping saya bilang soalnya mulutnya. Terima kasih Ibu atas masukannya menyanyi dan akan kami perhatikan. Oleh karena itu seperti tadi saya sampaikan, kami perlu meeting lebih detail Bu untuk mengetahui acaranya seperti apa dan juga promonya atau running text itu sebaiknya kita taruh di program-program mana yang cocok untuk tadi tentunya menarik perhatian masyarakat dan masyarakat bisa mengetahui bahwa betapa pentingnya acara ini, betapa besarnya acara ini dan betapa acara ini itu banyak memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia, UMKM dan juga tentunya negara Indonesia juga secara keseluruhan. Terima kasih Ibu. Supportnya dengan memberikan kita semua panitia dan yang hadir di sini lebih semangat lagi dan diberikan satu energi ya seperti booster itu untuk kesuksesan acara Hari Kebaya Nasional. Baik, untuk selanjutnya kami berikan waktu untuk Dharma Pertiwi untuk menyampaikan masukannya dan juga nanti ada Dharma Wanita ya, perwakilan dari Ketua Dharma Wanita Pusat ya Ibu Franka. Silakan izin Ibu. Oh yang mewakili ya. Jadi nanti mohon disampaikan saja kepada Ibu Panglima untuk supportnya dan juga mungkin bisa berkolaborasi dalam acara ziarah bersama pada tanggal ziarah Taman Pahlawan pada hari Selasa tanggal 9. Tanggal 9 Juli untuk kita ziarah bersama dan juga nanti tanggal 14 Juli Ibu untuk acara Car Free Day Flash Mob kita berfoto-foto bersama ya baik. Terima kasih Ibu, salam hormat kami untuk Ibu Ketua Dharma Pertiwi. Untuk selanjutnya dari Bayangkari yang mewakili Ibu Juliati silakan. Ya. Oh baik. Yang jadi surat selanjutnya. Kemudian Mbak Dewi, Ibu Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kita dari Divisi Kowani Award akan memberikan anugerah Ibu Negara Bangsa kepada Ibu Liana Jokowi, dan peserta yang menerima anugerah Kowani ada 20 organisasi yang melaksanakan program unggulan. Di situ ada penjurian juga. Penjurian akan diberikan terdiri dari Pak Yusuf Susilo PWI, Profesor Musdar UIN ya, sama Sonya dari Kompas. Itu aja laporan dari Divisi Kowani Award. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kongres untuk penganugerahan Ibu Bangsa kepada Ibu Negara, dan juga mengenai plakatnya sudah disiapkan, dan juga rencananya kami sedang mendesain brooch gitu, tapi mungkin tidak langsung disematkan, mungkin kita berikan, tapi kalau Ibu Negara akan mau menerima penyematan itu lebih baik lagi, nanti tergantung dari protokol istananya. Kemudian selanjutnya, nah ini laporan dari Bu Cenunun, kumaha Cenunun, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cantik semua di sini. Ibu, saya ini kebetulan 1 bulan ini absen, jadi saya juga kurang koordinasi dengan Ibu Joyce. Tapi kemarin saya ditelepon sama Ibu Ketum. Lalu Ibu Ketum minta saya untuk membuat suatu rencana untuk membackup acara dari tim media, untuk membackup acara Hari Kebaya Nasional tersebut. Namun tadi saya bahagia dan senang sekali mendengar bahwa di sini ada Dirut Trans TV. Sebetulnya beliau lebih ahli dalam hal ini, jadi nanti kami pun ingin sekali mendapatkan masukan dari Ibu Dirut Trans TV. Dan tadi Ibu Nanya sudah minta, betul tuh, seharusnya running text itu tiap hari ini ditayangkan di TV. Nah sekarang sudah ada Trans TV, insya Allah katanya Trans TV sudah mau ya setiap hari menayangkan running text tentang Hari Kebaya Nasional. Adapun yang diminta oleh Ibu Ketua Umum kepada kami untuk membagi 3 bagian khusus untuk dokumentasi, yaitu 1 pre-campaign, kemudian 2 adalah on event, ketiga adalah post campaign. Mungkin yang dimaksud post campaign adalah acara setelah selesai tanggal 24, yaitu di mana ada acara tanggal 25 yang akan diadakan di gedung MPR DPR RI, kemudian kemungkinan itu adalah di gedung Nusantara 4 ya. Biasanya yang dipakai ya adalah itu. Nah, di depan saya ada ketua bidang acara, pasti lebih hafal tentang ini. Jadi mohon izin, jadi kami sudah membagi 3 bagian, pre-campaign, on event, dan post campaign, yang mana kami memerlukan media-media yang ada di Indonesia yang bisa menggaungkan dan juga menyebarluaskan acara Hari Kebaya Nasional tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, menyatukan hati dan pikiran kita, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha mentakdirkan, dan semoga kita mendapatkan takdir yang baik. Amin. Mohon izin, kami akan membaca doa ini dengan syara Islam. Bagi saudara-saudara kami, dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kehadirat-Mu siang hari ini ya Allah, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara ini sekaligus untuk memanjatkan doa bersama. Doa kami panjatkan utamanya dalam rangkaian acara peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama, yang insya Allah puncak acara akan kami selenggarakan pada hari Rabu 24 Juli 2024 di Istora Senayan. Ya Rabb, ridhoilah seluruh rangkaian kegiatan yang kami rencanakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah acara peringatan Hari Kebaya Nasional pertama ini sebagai momentum untuk menggaungkan kembali semangat perjuangan kaum perempuan, persatuan, keberagaman, baik agama, ras, suku, budaya, profesi, yang disatukan melalui kebaya yang menjadi warisan budaya penuh makna. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, mohon Kau bimbing kami ya Rabb, melalui Hari Kebaya Nasional ini dapat menjadi wahana bagi perempuan menunjukkan rasa bangga, cinta kepada bangsa, agen penggerak ekonomi bersama UMKM yang ada di bumi pertiwi kami menuju kejayaan Indonesia emas nanti. Berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan rasa tanggung jawab yang diberikan kepada kami, membawa kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Hafidz, Ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukan hati kami ya Rabb, padukan langkah kami, tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, hiasilah akhlak kami dengan penuh keteladanan. Ya Allah, pertautkan tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Rangkaian acara Hari Kebaya Nasional sebagai amal ibadah kami ya Rabb, simbol kebersamaan, simbol kekuatan, simbol persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Mohon ya Rabb, limpahkan pertolongan-Mu hingga acara kami sukses dan dalam ridho. Amin. Rabbana
تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang dipimpin oleh Ibu Maryam dikabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya tujuan kita dalam menyelenggarakan acara Hari Kebaya Nasional yang pertama tanggal 24 Juli agar sukses luar biasa. Karena kebaya merupakan alat pemersatu sebagai simbol kebersamaan, simbol kemajuan perempuan Indonesia, dan simbol persatuan. Baik, selanjutnya acara kita potong tumpeng bersama, kemudian nanti dilanjutkan dengan rapat kembali atau bagaimana, Prof? Ya, jadi kita potong tumpeng bersama, kemudian dilanjutkan dengan rapat kembali. Ya, baik. Pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ana Avanti. Ini tumpeng bukan sembarang tumpeng. Tumpeng bukan hanya warna kuning, tetapi ini adalah hasil masakannya Bu Ana Avanti. Kamera belakang ya Bu, kamera yang gede-gede ya. Baik. Saya sebagai Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia yang sebagai penyelenggara acara Hari Kebaya Nasional bersama dengan komunitas pencinta kebaya, saya akan memotong tumpeng. Tentunya memotong tumpeng ini bukan hanya memotong, tetapi sebagai simbol pemberian tugas dari Ketua Umum kepada Ketua Panitia Prof. Marsito, diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan Hari Kebaya Nasional. Jadi tugasnya mulai saat ini lebih fokus, ya, lebih tanggung jawab, lebih mengkoordinir, dan tentunya tidurnya harus dikurangi. Lewat dimarahin sama kameramen. 6 jam sehari, mungkin 2 jam sehari sudah cukup. Makanya saya berikan nasi kuning pertama untuk Bapak Ibu, untuk kekuatan menambah energi. Baik. Pisaunya tadi ada pisaunya tadi. Ya tadi udah. Ini puncaknya adalah puncak kesuksesan kita bersama. Hari Kebaya Nasional tentunya sukses bersama, maju bersama, sukses bersama, naik kelas bersama seluruh perempuan Indonesia. Tentunya tanggung jawabnya bukan hanya ketua panitia, tetapi tanggung jawab kita bersama. Makanya puncaknya juga kita bagi-bagi ya, Prof. Tanggung jawab, tanggung jawab. Udah, Prof.
Sendoknya. Ada. Yang mewakili Dharma Wanita ya. Ini pembio bagi dua ya. Iya ya. Boleh ibu. Ini handphone mau difotoin. Ayo. Gimana? Hari Kebaya Nasional apa yang ingin disampaikan, acara apa untuk hari ini Bu, dan nanti tujuannya apa sih Bu? Gitu ya. Tentunya tujuan kita bersama adalah melestarikan budaya dengan bangga berkebaya ya. Dengan kita road to Hari Kebaya Nasional pada tanggal 24 Juli di Istora Senayan, di mana kita peringati bersama, kita rayakan bersama, merupakan hari peringatan yang pertama Hari Kebaya Nasional, dan insya Allah perdananya Hari Kebaya Nasional yang sudah dikepreskan pada tahun lalu oleh Bapak Presiden itu dapat dicanangkan sebagai Hari Kebaya Nasional pada tanggal 24 Juli bersama dengan 7.000 perempuan Indonesia. Tentunya kita mempunyai satu tujuan bersama, bukan hanya go to UNESCO untuk kita akan mendapatkan pengakuan dari dunia yang melalui UNESCO sebagai warisan tak benda, warisan budaya Indonesia melalui kebaya ya. Di mana kita mengetahui semuanya kenapa kita mengadakan tanggal 24 Juli Hari Kebaya Nasional di Istora, kenapa Kowani yang menyelenggarakan, tentu kenapa Kowani yang menginisiasi. Tentunya di dalam Sepres itu ada menuju kepada Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 tahun 1964 dihadiri oleh 7.000 perempuan dari seluruh Nusantara. Nah, pada saat itu dihadiri oleh Bapak Presiden Soekarno. Nah, kita gaungkan kembali semangat perjuangan, semangat pergerakan wanita Indonesia untuk menuju Indonesia emas dengan kita mengenakan kebaya. Jadi bukan hanya penampilan ya, lenggak-lenggok wanita mengenakan kebaya, bukan itu, tetapi di mana kebaya merupakan agen perubahan untuk menjadi Indonesia lebih maju lagi melalui perempuan, melalui pendidikan ya, melalui ekonomi, di mana kan dari lapisan atas sampai lapisan bawah itu semuanya adalah kreasi-kreasi seperti sanggul, sampai batik, sampai alas kaki, bros, aksesoris. Itu pelaku UMKM-nya itu kan sebagian besar perempuan, yang kita ketahui dari 64% pelaku UMKM adalah perempuan.
kita majukan bersama dengan mengenakan kebaya. Dan juga kebaya itu adalah merekat dengan sejarah perjuangan perempuan Indonesia, di mana ada 16 pahlawan perempuan nasional Indonesia. Itu kita lihat di dinding di sana, semuanya mengenakan kebaya, tidak ada yang mengenakan jas seperti dari Malahayati mengenakan kebaya janggan pada waktu memimpin perang melawan Portugis sebagai panglima perang Malahayati tersebut. Nahdien, Ibu Megawati, Ibu Tien Soeharto, semuanya itu mengenakan kebaya. Rohana Kudus, seorang jurnalis perempuan, pahlawan nasional perempuan, mengenakan kebaya. Tidak ada yang tidak mengenakan kebaya. Artinya apa? Artinya kebaya melekat dengan perjuangan perempuan Indonesia. Jadi dengan mengenakan kebaya bukan hanya sebagai identitas wanita Indonesia, tetapi bagaimana perempuan berjuang dengan mengenakan kebaya. Nah, kita sekarang zamannya, eranya sudah maju, udah era globalisasi. Marilah kita berkompetisi ya dalam nasional maupun global dengan mengenakan kebaya. Dan juga tentunya kebaya merupakan satu alat filter untuk memfilter budaya-budaya asing yang sekarang sudah merebak di generasi penerus. Jadi dengan adanya Hari Kebaya ini, kita akan berkunjung ke universitas dan sekolah-sekolah dengan mengenakan kebaya, bahwa mereka harus tetap melestarikan kebaya. Nah, dengan mengenakan kebaya tentunya tidak berubah dengan pakem yang ada, begitu. Ya, jangan ada kebaya-kebaya Korea dan sejenisnya.